Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaifa halukuna ummahat semuanya? Bikhair, alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita berikutnya ya. Di ilmu nahwu praktis kitab karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Ya, kemudian tak lupa juga kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Kemarin sampai pada latihan yang pertama ya. Iya. Latihan pertama sudah Ustazah. Baik, kemudian kita masuk ke latihan kedua insya Allah hari ini. Sebelumnya ini ya, kemarin itu kalau tidak salah ada pembahasan tentang isim ditinjau dari jenisnya ya, Yang muzakkar sama mu'anats. muannas dan mudzakkar. Baik, sampai sini ya. Kemarin kita murojaah dulu ya. Nah, isim menurut jenisnya yakni dibagi menjadi dua. Yang pertama isim mudzakkar, yang kedua adalah isim muannas. Isim mudzakkar semua atau sesuatu yang menunjukkan jenis laki-laki atau maskulin ya, itu disebut mudzakkar. Cirinya dia tidak diakhiri oleh ta marbutah kecuali apa? Kecuali untuk nama ya, untuk nama laki-laki. Kecuali untuk nama laki-laki. Walaupun dia diakhiri ta marbutah, nanti dia dihukumi muzakkar. Contohnya hamzatu. Hamzah ya. Nah, itu diakhiri dengan tak marbutah. Tetapi dia dihukumi muzakkar. Hamzatu. Nah, di sini dia tidak bertanwin. Ya, hamzatu. Terus kemudian contohnya lagi ada kata dari nama Muhammadun, Sayyidun, Umarun, dan lain sebagainya. Ustadzun, babun, maktabun, kitabun, muslimun. Ya, nah itu semuanya adalah isim muzakkar, mufrad muzakkar. Terus kemudian yang kedua adalah isim muannas, yakni isim yang menunjukkan perempuan dan cirinya dia diakhiri dengan ta marbutah. Tetapi tidak semua ciri dari isim muannas itu diakhiri dengan ta marbutah ya. Contohnya misalnya sesuatu yang berpasangan, ainun, udhunun, yadun. Nah, itu semuanya dihukumi muannas walaupun tidak diakhiri oleh ta marbutah. Kemudian benda-benda langit ya. Contohnya misalnya as-sama'u. Kemudian asyamsu ya. Terus lagi al-ard. Nah, itu al-ardu itu juga dihukumi muannas. Kemudian ada lagi itu, nah ini dalilnya, kalau dalilnya itu di surat al eh, Al-Infitor ya, ayat 1, idzas samaa'un fatarat. Nah, as-sama'u di situ dihukumi muannas karena fiil yang terletak setelahnya itu diakhiri dengan ta'nis sakinah, tak sukun yang menunjukkan bahwa di situ failnya adalah muannas.
Baik. Terus kemudian, jadi ada mufrad muzakkar, ada mufrad muannas. Kemudian nanti kalau musanna itu juga sama, ada musanna muzakkar, musanna muannas. Musanna berarti isim ini menunjukkan bilangan dua. Ya, misalnya kalau Muhammadun ada dua orang Muhammad menjadi Muhammadani. Udah kita bahas ya. Rumus yang kita pakai juga sudah ada. Kalau untuk musanna itu mufradnya ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun. Jadi bisa Muhammadani, bisa Muhammadaini, bisa Ustadzani, bisa Ustadzaini. Ya. Terus kemudian kalau untuk muannasnya, misalnya madrasatun menjadi madrasatani atau madrasataini. Sayyaratun, sayyarotani atau sayyarotaini. Ya, terus kemudian kalau untuk jamaknya, nah kalau untuk jamak dari jamak mudzakkar namanya jamak mudzakkar salim ya. Salim artinya dia selamat dari bentuk mufradnya. Artinya tidak ada perubahan dari bentuk mufradnya. Misalnya kata Muhammadun ya menjadi Muhammaduna. Jadi huruf mim, ha, mim dan dalnya itu tetap dengan menambahkan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Bisa Muhammaduna, bisa Muhammadina. Ustadzun menjadi oh ya, kalau ustadzun itu ada jamak taksirnya ya menjadi asatidah. Asatidah atau asatid. Terus kemudian muslimun misalnya. Kalau muslimun itu ada jamak mudzakkar salimnya. Muslimuna atau muslimina. Sedangkan kalau untuk jamak muannats salim itu dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya ya. Misalnya Ada tadi di tempatnya di kosong itu sudah Bu Panti. Minta yang mengejar dan orang sudah saya. ya misalnya ada sayyarotun itu mufradnya. Kalau misalnya banyak mobil, mobilnya banyak. Jadi sayyarotun ya dengan tak maftuhah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang isim dibagi atau isim menurut jenisnya? Jika tidak ada, kita langsung praktek di latihan aja ya, Umahat ya. Untuk memudahkannya. Nah, nah kita masuk ke latihan yang kedua. Jadikanlah bentuk jamak dari kalimat di bawah ini. Ya, kita perhatikan mana yang termasuk mufrad muzakkar, mana yang termasuk mufrad muannas. Kemudian mana juga yang termasuk dari apa? Jamak taksirnya. Ya, ini di sini jadi di sini jamaknya di sini ada berapa? Ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama jamak jamak mudzakkar salim yang kita cari. Kalau nggak ada nanti menjadi jamak muannats salim. Ya, jamak kan dibagi menjadi tiga. Yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, silakan yang pertama kata muhsinatun. Yuk, siapa yang pertama? Yang nomor satu kayaknya terlempar Ustazah Afwan. Boleh Oh, selanjutnya iya. ini. Saya yang nomor dua Mbak TV. Oh, saya. Mbak Tiviana. Mbak TV. Ya, Dek. Oh iya, silakan Mbak. Oh ya, Nomor sebentar. satunya Saya masuk ke terlempar. rumah dulu sebentar. Tadi baru Oh, di nah. luar. Ya. Ganti aja dulu yang lain. Oh iya, baik. Kalau itu lanjut langsung nomor 3, Umi Yayan, silakan. Ya. Jamak mudzakkar salim dulu ya Ustazah. Ini kata muhsinatun. Jamaknya menjadi Muhsinatuna. Musanatani ya. Muhsinatani. Jamak. Muannats salim ya. Iya, jamak muannats salim. Rumusnya tadi apa? Alif dengan taknis ya. Iya. Tak apa? Apa ya namanya? Taknis apa?
Tak marbutoh ya Ustazah. Tak apa? Kalau Tak jamaknya apa? muhsinatani. Kalau musinatani berarti dia musanna. Nah, ini jamak. Kalau mufrad dengan alif dan nun atau ya dan nun ya, musinatani atau musinataini itu berarti musanna. Ah, sekarang jamaknya. Jamak muannas salim. Kira-kira Jamak apa? jamak muannas salim ya. Ya, kalau Mm-mm. Gimana ya? Mufrad. Mufradnya ditambah dengan apa? Alif dan Alif dan ta. Tak. alif dan ta. Jadi gimana? Muhsinatani. Oh, Muhsinat. muhsinatun. Muhsinatun. Nah, muhsinat. Kalau muhsinatani tadi apa? Kenapa? Musanna ya. Kalau Ya. musinatani tadi itu bukan jamak muannas salim, tapi musanna muannas. Oh, musanna muannas. Masya Hmm, Allah. Nah, Muhsin. ya, muhsinatun. Jadi di sini tak marbutohnya dibuka menjadi tak maftuhah setelah atau sebelum tak maftuhah itu ada alifnya. Alif. Tak. Oh Nah, iya, tak ya. maftuhah bukan marbutoh ya, maftuhah. Iya, kalau yang mufradnya marbutoh, kalau yang jamaknya maftuhah. Tuhah. Oh gitu ya ya. Mustinatun, mustinat orang perempuan yang baik. Nah, kemudian makoadun. Maka Silakan. Mak saya ya Ustazah. Iya, Umi Feki. Ya. Muqadun menjadi muqadani atau muqadaini. Begitu Ustazah. Nah, di sini makoadun artinya apa, Umi? Tahu artinya? Apa ya Ustazah? Muqadun. Makoadun itu artinya bangku. Oh, bangku ya. Nah, kira-kira bangku ini termasuk sesuatu yang berakal atau tidak? Atau benda Ustazah? Iya, bendanya berakal atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi kalau bendanya tidak berakal itu jamaknya kalau tidak jamak taksir dia jamak muannas salim. Nah, sekarang kita lihat harokat atau huruf terakhir dari kata maq'adun ini ada tak marbutohnya enggak kalimatnya? Tidak ada ini aja Ya. apa? Oh, tidak ada Ustazah. Tidak ada ya, berarti kalau dia tidak ada masuknya kemana jamak apa? Jam isim muannas. Jamak Muannas. taksir. Jamak taksir. Ya. Berarti rijalun, rijalun. Ya, jamaknya jamak taksir. Nah, Taksir. kemudian iya. Umi tahu jamaknya apa? Ditambah dengan ini ya Ustazah. Alif ya Ustazah. Nah, kalau jamak taksir ini kita melihatnya di kamus ya. Lihatnya di kamus Al-Mani. Jamaknya apa? Maqaidu. Maqaidu. Nah, kalau jamak taksir sama mufrad ini kita lebih apa ya namanya? Butuh kejelian. Ya. Bangku. Mako. Ya, maqaidu. Maqaidu, bangku. Nah, ini tadi berarti apa? Jamaknya jamak Taksir. taksir. Nah, jamak taksir ya. Jadi yang perlu kita apa namanya? Kita lihat adalah misalnya huruf terakhir dari kata tersebut apa ya. Terus kalau kita udah ketemu berarti kita misalnya udah tahu nih artinya makoadu. Oh, makoadu artinya bangku ya.
berarti ini adalah sesuatu yang tidak berakal. Berarti benda, ya. Nah, kalau benda itu benda mati, itu tidak ada jamak mudzakkar salimnya. Jadi antara dua. Kalau bukan jamak taksir, jamaknya adalah jamak muannats salim. Iya, iya. Baik, sampai sini ummahat lainnya paham? Insya Allah Ustazah. Insya Allah, alhamdulillah. Taib, kita lanjut berikutnya ya. Jadi maq'adu tadi artinya bangku, maq'adun. Kalau maq'adun satu bangku, bangkunya cuma satu. Nah, kejamaknya apa? Bangku-bangku maq'aidu. Tanpa tanwin ya, ummahat ya. Di sini tanpa tanwin. Taib. Berikutnya kata nasirun. Nasirun, saya nggak tahu artinya Ustazah apa sih. Nasirun. Nasoro yansuru. Nasoro. Nasor. Menolong. Iya, penolong ya. Kalau nasirun ya berarti penolong laki-laki di sini. Nah, coba jamaknya kira-kira jamak apa, Umi? Nah, jamak taksir juga Ustazah. Jamak taksir. Nasirun itu berarti dia orang ya. Oh, Berakal. berakal. Nah, kalau Jadi berakal berarti mudzakkar salim. ya mumtaz. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, berubahnya gimana, Umi? Nasiratun, ya. Jamak mudzakkar salim rumusnya gimana? Mufrad ditambahkan dengan waw dan nun. Ya. Waw dan nun atau ya dan nun. Jadi gimana? Nasirun. Nasiruna. Ya, nasiruna. Umi, yang lain ditutup dulu ya mic-nya. Hafan. Ya, nasiruna. Ya, nasiruna. Nah, ini. Atau nasirina. Ya, ada dua. Ya dan nun atau waw dan nun. Nasiruna dan nasirina. Baik. Jadi kita lihat dulu. Kalau misalnya kita udah tahu artinya nasirun. Artinya penolong ya. Penolong laki-laki. Satu orang penolong laki-laki. Nah, ini dari apa? Isim fa'il. Nanti kalau kita udah masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang marfu, ini namanya isim fa'il, pelaku. Ya. Nah, nanti kalau kita udah tahu artinya berarti penolong. Oh, berarti ini orang. Ya, beda dengan maq'adun tadi. Kalau maq'adun kan benda ya, bangku. Nah, kalau nasirun berarti orang. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa jamak yang digunakan untuk kata nasirun itu adalah jamak mudzakkar salim. Baik, kita lanjutkan kata berikutnya so'imun. Silakan berikutnya. Umi siapa? Umi Rosti. Ya, Rosi. So'imun. So'imun pakai hamzah. So'imun. Nah, artinya apa Umi? Umi Rosti udah tahu artinya? Nggak tahu artinya saja. Ya, ini juga banyak di Al-Quran ya. So'imuna, so'imah. Nah, kalau nama perempuan so'imah. Apa artinya? Orang yang berpuasa. Siam, so'im. Nah, orang yang berpuasa. Nah, ini jamaknya apa Umi kira-kira? Satu orang yang berpuasa, laki-laki. So'imuna. So'imina. Ahsan, iya, mumtaz. So'imuna, so'imina. Sekira khair saja. Wa jazakillah khair. Lanjutnya saya Ustaz. So'imuna. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya, kita lihat kata so'imuna dan kata nasirunna. Kita lihat polanya. Ya, pola atau wazan ya. Ini wazannya adalah fa'ilun. Ya, fa'il. Jadi kalau kita menemukan kata yang polanya seperti ini ya, ada huruf kemudian setelahnya ada alif mat, terus setelahnya
nanti ada hurufnya berharokat kasroh, terus setelahnya ada huruf domatain. Nah, ini sama. Ini nanti namanya adalah isim fa'il atau pelaku. Nasirun, imun, imun, ya. Yang pokoknya ada alif setelah huruf konsonannya. Nah, nanti dia bisa kita tasrifkan masuknya ke dalam jamak mudzakkar salim. Baik, kita lanjutkan kata nurun. Nurun, cahaya Ustazah. Nah, cahaya. Jamaknya apa? Ukti? Apa ya Ustazah? Nurotun? Bukan ya? Bukan. Ini nama orang Nuro. laki-laki jamaknya. Oh, Nuro. Bukan ya Ustazah? Bukan? Kalau Nurun nama itu cahaya kami. Nurun apa ya? Nurun. Pada Ustazah belum tahu Ustazah. Ini jamak Iya. taksir ya Ustazah maksudnya. Anwarun. Oh, Itu nah. jamaknya dari Indonesia. Pak Anwar ya kan? Jadi jatuhnya jamak Anwar. taksir ya Ustazah. Nah. Ya, masuknya ke jamak taksir. Jadi, nah yang seperti ini nih, kalau untuk mufrad dengan jamak taksir itu memang harus lebih teliti ya. Paling nggak kita harus mau buka kamus online di Almani itu. Nah, seperti itu ya. Anwarun. Anwar. Nah, Anwar itu ternyata ini Pak Anwar nama dari makna nurun tapi jamaknya. Cahaya cuma. Baik, kita lanjutkan berikutnya di kata mujtahidun. Iya, saya Ustazah. Mujtahidun. Ya, mujtahidun jadi mujtahiduna. Nah, mujtahiduna atau Mujtahidina. mumtazah, Masya Allah. Artinya, tahu Mi? Mujtahid apa ya Ustazah? Ya, orang yang bersungguh-sungguh. Oh ya. Atau rajin bisa, bersungguh-sungguh bisa. Barakallah. Kita lanjutkan lagi. Mujtahidatun. Nah, ini berarti yang satunya mujtahidun, satunya mujtahidatun. Saya Kira-kira saja, apa? mohon maaf. Saya saja. Ya, Umi Hani silakan. Mujtahidatun ini mu'anats salim saja. Iya, jamak muannats salim. Menjadi apa, Umi? Jamak mu'anats salim menjadi ini perempuan menjadi mujtahidaini. Kurang tepat. Mujtahidain. Bukan taini ya Ustazah. Taini saja. Kurang tepat. Mujtahidatun. Oh, ya Ustazah. Nah, ini iya, ini sama kayak yang sama ya Ustazah. Baik. Ini sama seperti yang di muhsinatun. Sama seperti yang di muhsinatun. Coba ulang. Mujtahidatun. Ahsan. Iya. Ya, jadi tak marbutohnya dibuka menjadi tak maftuhah. Sebelum tak maftuhah diberi alif ya, menjadi mujtahidatun. Para perempuan yang bersungguh-sungguh, para wanita yang bersungguh-sungguh. Para wanita-wanita yang bersungguh-sungguh. Ya, para wanita yang bersungguh-sungguh. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, baik, lanjut berikutnya. Kata kursiyun. Setelah Umi Hani, yang Nani. Yang Nani ada? Ada, Ustazah. Yang Nani.
Yang Nani menyimak Ustazah, yang Nani ini di pengajian. Oh, Masya maaf. Allah. Yang Nani menyimak Ustazah. Baik, ya Masya Allah. Baik, sekarang kita ke Umi Tini. Umi Tini, kursiun. Kursiun ya. Nah, kira-kira apa Umi? Kursiun kan kursi benda mati tidak berakal ya. Jadi jamak Betul. taksir ya. Ahsan, naam, jamak taksir. Aduh, ini kebesaran ya, nak. Kursiun. Ya, jamak Jamak. taksirnya. Tahu nggak Umi kira-kira jamak taksirnya apa? Mesti lihat kamu. Lihat kamus online. Lihat Online. kamus online Almani, ya. Nah, artinya apa? Kira-kira aja ya, Artinya. bukan ini kali apa? Jamak taksir tadi. Jamak taksirnya adalah karosiu. Kursi ya. Itu enggak ya? Enggak ya. Kan? Jamaknya adalah karosiu. Karosiu. Mm-mm. Jamaknya karosiu jadinya. Ya, karosiu. Karosiu. Jadi pakai ini ya, alif. Mm-mm. Setelah ro ada alifnya. Kursiu, alif ke atas, ya-nya misah gitu ya Ustaz ya. Karo setelah ro-nya ada alifnya. Iya ada alif. Karosiu. Karosiu, pakai alif terus ya-nya pisah ya. Nyambung, Umi. Oh, nyambung. Ya-nya nyambung dengan sin, ya, karosiu. Alifnya di mana? Di antara ro. Setelah ro. Oh, setelah ro, ya ya. Ya, ini Oh, di iya. di screen Iya, ya, anak. Iya, iya. Karosiu ya. Ya, Jamak nah ini, taksir ya. nah, ya. Jamak Alhamdulillah. taksir. Tapi kita lanjutkan, berikutnya ada kolamun. Saya Ustazah, Ya, silakan Umi. Bu Sri. Iya, Umi Kolamun Sri. artinya pena, Mm-mm. Ahsan. jamak muannas. Jamaknya kira-kira jamak apa, Umi? Hilang. Kira-kira jamaknya? Jamaknya kolamuna. Jamaknya, nah kita lihat ya, pulpen tadi termasuk benda hidup atau tidak? Berakal atau tidak, Umi? Tidak berakal. Tidak berakal. Jadi kalau benda tidak berakal, itu tidak ada jamak mudzakkar salimnya ya. Kita tidak memakai jamak mudzakkar salim. Berarti dicoret tuh jamak mudzakkar salimnya ya. Berarti sekarang tinggal dua. Jamak taksir dan jamak muannats salim. Nah, kira-kira kolamun ini belakangnya diakhiri dengan tak marbutah tidak? Bukan. Nah, bukan. Berarti juga bukan termasuk dari jamak muannats salim. Iya. Nah, berarti dicoret dua, tinggal satu ya. Berarti apa? Jamak Jamak taksir. jamak taksir ya, jamak taksir. Nah, di sini kolamun pena itu jamak taksirnya adalah aklamun. Beda banget ya Ustazah ya. Ya, aklamun. Dia ada penambahan huruf ya, ada penambahan huruf hamzah, kemudian qaf yang di mufradnya fathah menjadi sukun di jamak taksirnya. Kemudian ada alif setelah huruf lamnya, aklamun. Aklamun. Ya, aklam. Nah, Pakai kaf ya. Aklamu. pakai qaf, aklam. Ya, Oh, aklam. aklam. Ya. Ya, pulpena, penana. Tapi Ya. berikutnya kata nahrun. Nahrun. Silakan. Siapa? Umi setelah Umi Sri. Balik ke nomor 1, Ustazah. Oh iya, Umi Nurul. Ya, Ustazah. Nahrun. Nahrun. Artinya apa ya? Siang. Nahrun. Nahar. Itu kalau siang nahar. Nahar. Kalau nahrun? Sungai. Iya. Apa Ustazah? Apa? Apa Umi? Sungai.
Oh, sungai. Iya. Sungai. Jamaknya apa kira-kira? Jadi itu jamak taksir juga, Ustazah. Iya, betul. Jamak taksir. Jamak taksirnya apa? Nah, ini sering di Al-Quran ini. Kalau Anharun. kita ingat. Anharun. Iya, anharun. Tajri min tahtihal anhar. Ya. Ya, Ustazah. Anharun. Baik. Berikutnya, Nabiyun. Nabiyun. Iya, Umi Tiviana. Ya, Ustazah. Nabiyun artinya apa, Umi? Nabi. Iya, nabi. Seorang nabi. Nah, jamaknya apa? Berarti para nabi ya. Nah, ini ada dalam surat dalam Al-Quran ini. Nabi ya. Ambia saja. Sudah dijawab lainnya. Tahu saja. Barusan baca soal. Ya, siapa Umi Tivia apa tadi? Ambia. Iya, Al-Anbiya. Sini ya. Jadi jawab Umi Heni. Masya Allah. Baik. Iya, Ya, itu. maaf saya tutup tadi keceplosan. Adik, mohon maaf sekali. Ini sudah saya tutup. Labas. Apa-apa, Bunda. Ya, Al-Anbiya. Al-Anbiya. Baik, kita lanjutkan kata sodiqotun. 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 Berikutnya, Yayan ya Yayan. apa ini ya Ya, nomor jamu 3. Anas Salim ya Ustazah. Ada Hmm. tak marbutoh. Iya, bagaimana Iya. jamaknya? Sodiqotun. Ahsan, sodiqotun. Naam. Lanjut, berikutnya. Ayo, silakan Umi. Nomor 4. Umi Feki. Umi Feki. Kalau nggak ada, Umi Aryati. Umi Feki, Umi Ya, Aryati nggak orang ada. perempuan. Seorang Kalau nggak perempuan ada, yang Umi Rosi. musyrikun, Umi Rosi, musyrikun. Sodiqotun belum? Sodikotun sudah Umi. Tadi dijawab sama Umi Yayan. Sodikotun itu jamak muannas salim ya. Sodikotun. Musyrikun, musyrikuna, musyrikina. Ahsan ya. Musyrikuna, musyrikina. Orang-orang musyrik. Nah. Faizun. Berikutnya kata faizun. Beruntung. Menang. Orang yang menang. Faizun. Setelah Umi Rosi, nomor 7 siapa? Tinda. Tadi Umi Aryati kayaknya ada dulu, Ustazah. Umi Aryati, silakan Umi Aryati. Baik, kalau tidak jawab berarti Ya, nomor 7 baik. saya ya asal. Oh, ada Umi Aryati. Saimatum. Faizun. Faizun Umi. Faizun. Faizir. Faizun. Artinya laki-laki yang menang. Laki-laki yang Namanya menang. apa? Ya. Jadi faizatun. Faizuna. Iya. Faizuna. Ya. Faizuna dan Faizina. Faizuna, faizina. Nah, taib ini imatun ini termasuk jamak muannas salim ya, jadi tidak perlu dijawab. Nah, barakallahu fikuna jami'an. Di latihan kedua ini dari kata muhsinatun, maq'adun, nasirun, shaimun, nurun, mujtahidun, mujtahidatun, kursiyun, qalamun, nahrun, nabiyun,
shadiqatun, musyrikun, faizun, shaimatun. Ya, ini tadi kita sudah merubah dari bentuk mufradnya menjadi jamak. Yakni ada yang jamak mudzakkar salim, ada yang jamak muannas salim, ada yang jamak taksir. Kuncinya di sini untuk melihat jamak taksir ya. Untuk melihat jamak taksir, kita lihat dulu. Misalnya mufradnya itu termasuk benda apa misalnya? Benda mati ya, yang tidak berakal. Maka pasti dia jamaknya adalah jamak taksir atau jamak muannas salim. Nah, kemudian kalau kalimatnya tidak diakhiri dengan tak marbutoh, dia bertanwin misalnya kata kayak nasirun, soimun, yang polanya seperti itu ya. Kemudian mujtahidun. Nah, itu berarti dia jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Nah, sedangkan kalau yang diakhiri dengan tak marbutoh berarti ya seperti kata muhsinatun, kemudian mujtahidun, terus shadiqatun ya, itu adalah jamaknya jamak muannas salim. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang Apa ketinggalan Ustazah? artinya? Ya, Itu untuk maaf, ini. apa Ustazah? Yang tadi mujtahidatun kan itu jamak musannas salim. Tak marbutohnya dibuka jadi apa ya? Oh, yang mujtahidatun. Jadi sini, Iya. ini ya. Ini tak marbutohnya menjadi tak maftuhah. Ya, seperti Oh, ini. Nah, sebelum tak maftuhah, ini ada alifnya. Nah, terus kemudian tinggal mujtahidatun. Berarti dalnya di sini menjadi panjang ya. oh iya. Mujtahidatun. Oh. Nah, seperti ini. Mujtahidatun. Bentar, tulisannya Oh iya. merah-merah. Jazakallah khair. Jadi kalau ketemu isim sejenis ini seperti kata mujtahidatun ya. Nah, berarti di sini nanti jamaknya adalah jamak muannas salim. Cara membuatnya dengan membuka tak marbutohnya menjadi tak maftuhah dulu. Nah, kemudian diberikan alif sebelumnya. Terus tinggal mengganti ini nah di sini mujtahidatun. Jadi dalnya panjang. Kalau untuk jamak mudzakkar salimnya kan menjadi mujtahiduna, ya kan? Nah, kalau muannas salimnya menjadi mujtahidatun. Begitu ya. Ini ya. Iya, Ustazah. Iya, Ustazah, insya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ustazah, Ustazah itu yang soimatun itu sudah jamak muannas ya Ustazah ya? Iya, jamak muannas shaimatun. Iya, jadi Jadi nggak perlu disebut. mufradnya itu shaimatun. Shaimatun. Soimatun. Nah, Soimatun, tunnya pakai tak marbutoh ya, ya, Ustazah? kalau mufradnya pakai tak marbutoh. Nah, alifnya tidak ada ya. Shaimatun. Cepat panjang. Ya. Dari beberapa contoh mufrad ini yang menjadikan jamak itu tadi untuk mudzakkar salim ada rumusnya. Kalau dia tidak tak marbutoh berarti mudzakkar salim. Tapi kalau ada tak marbutohnya berarti dia muannas. Nah, Sekarang kalau untuk yang ini nih yang jamak taksir itu seperti tadi. untuk jamak taksir itu memang kita harus mau nggak mau harus melihat di kamus yang Almani itu ya, Om, ya. Nah, seperti tadi bangku tadi kan dia iya, benar seperti jamak. bangku maq'atun. Ya, mungkin sepintas, oh ini pasti jamak mudzakkar salim ini gitu ya. Ya. Nah, ternyata ini adalah artinya bangku ya, maq'atun bangku. Berarti dia benda mati. Nah, benda mati itu ya tidak pernah memakai jamak mudzakkar salim ya. Kemarin pernah kita bahas ya. Jadi kalau untuk jamak mudzakkar salim itu yang berlaku satu Ya. untuk nama laki-laki, yang kedua adalah sifat laki-laki. Sifat ya. Misalnya nasirun, mujtahidun, gitu. Shadiqun, Itu masuk musyrikun. masuk ke dalam muzakkar jamak taksir. Betul. Iya, kalau benda mati jamak taksir atau jamak muannas salim. Muannas salim. Baik, jazakallahu saja sementara.
Nah, iya, Masya Allah, barakallah. Ada lagi yang bertanya, silakan. Iya, artinya Ustazah Allah Maha, tadi kan yang so'imatun, kan sebelumnya so'imun itu kan orang yang berpuasa. Sama sama so'imatun ya? Kalau imun itu yang berpuasa laki-laki. Kalau Iya, imatun, satu orang yang berpuasa adalah perempuan. perempuan. Oh, satu orang ya? Ya, kalau imatun berarti para perempuan yang berpuasa atau para wanita yang berpuasa. Kalau musyrikun, oh saja. Orang-orang musyrik laki-laki. Sodikatun, Shodiqatun perempuan yang benar. Kalau shodiqatun para perempuan yang benar. ya jazakallahu khair saja. Amin wa iya. Ada lagi, Ustazah, Umi? itu mau nanya Nabi Yun tadi itu orang kan Ustazah ya? Iya, Itu masuk ke jamak taksir, bukannya ke betul. bukannya ke jamak muzakkar Iya, ya Ustazah? jadi kalau jamak ada jamak taksirnya, maka yang didahulukan adalah jamak taksirnya, Umi. Karena kalau jamak taksir itu bersifat simai, yakni apa simai? Mendengar dengan apa yang orang Arab bilang. Nah, itu. Jadi nggak masuk ke muzakkar salim ya, nggak masuk di Iya. situ ya. Mm-mm. Masih belum paham. Nggak apa-apa, Umi. Jadi kalau Nabiun itu kita lihat dulu ke ini, ke kamus online tuh ya, Almani. Kalau nggak punya kamus fisik nggak apa-apa. Nabiun Oh, kita cek di situ, Al-Anbiya, Al-Anbiya'u. ya, jadi masuk ke jamak taksir ya Ustazah ya. Nah, Ya, alhamdulillah. Makasih Ustazah. Walikasih, Umi. Ada lagi? Ustazah, tadi yang Ya, so'imatun itu berarti sudah jamak muannas salim ya? betul. Ya, imatun jamak muannas salim. Jadi contoh-contoh ini Mufradnya? tidak mutlak mufrad ya, tapi ada jamaknya, Ya, mungkin. nanti dicari Ya, mufradnya gitu ya. Oh, gitu. ya. Oh, gitu. Baik. Tadi si Mai mendengarkan dari lisan orang Arab. Kalau Ya, kiyaki apa? betul. Kiyaki apa satunya? Kiasi. Nah, kiasi. Ya, jadi kalau kiasi itu ya bisa dikiaskan. Misalnya kayak tadi itu mujtahiduna ada rumusnya. Kalau kiasi itu. Nah, kalau simai ya berarti mendengar langsung dari lisan Arab. orang Arab. Oh, Kayak kursiun ya itu sifatnya bukan kiasi, afan. Ya, kolamun ya kolamun. Kolamun itu sifatnya bukan kiasi tapi simai, kolamun ya mendengar dari lisan orang Arab. baik. Baik saja, jazakallah saja. Amin. Wa iya. Soal akhir ada yang lain? Nah, kita lanjut ke isim mu'rab berikutnya ya. Ini isim-isim yang 5. Ini mungkin agak beda sendiri dan yang baru pertama belajar mungkin apa gitu ya, isim-isim yang 5. Nah, isim atau al-asma'ul khamsah itu isim-isim yang 5 ya. Ini dia spesial. Kelompok isim yang sama bentuk dan perubahannya. Nah, jadi karena namanya isim-isim yang 5 berarti isimnya ada 5. Ya, tidak banyak. Ada 5 saja. Kalau belum hafal tidak mengapa. Nanti insya Allah dengan sering mendengar, sering membaca, itu insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Nah, di sini ada kata abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Isim 5 isim ini menjadi isim asma'ul khamsah ketika dia bergandengan dengan isim yang lain. Ya, kalau masih bingung dengan istilah idhofah, Ana berikan istilah bergandengan. Jadi ada temannya. Ya, ada temannya. Jadi, jika isim asmaul khamsah ini setelahnya ada isim, di sini namanya isim domir ya. Masih ingat isim domir? Kata ganti? Nah, kalau K ini kata ganti apa, Umi? Umahat? Engkau. Iya, untuk apa? Satu orang? Laki-laki. Laki-laki. Iya, anta ya, anta. Nah, ini menjadi apa? Abun menjadi abuka. Maka
penulisannya berbeda ya. Ada penambahan huruf apa ini? Waw. Ada penambahan huruf waw setelah huruf ba-nya abuka. Tetapi jika dia berdiri sendiri tidak ada, Umi. Dia ada tambahan huruf wawunya ini karena ada ini loh domir ka. Ya, abuka, ayahmu. Kalau cuman ayah, abun berarti dia tidak ada huruf wawunya. Sama seperti ahun ya. Di sini menjadi ahuka. Hamun. Ipar menjadi hamuka. Fu menjadi fuka. Zu menjadi zumalin. Atau yang memiliki harta. Zu kuwatin. Nah, ada ya di Al-Quran ya. Yang memiliki kekuatan. Ahun. Nah, itu ya. Ini adalah isim-isim yang 5. Tidak usah bingung dulu ya, Umi ya. Kita baca dulu keterangan di bawahnya. Isim yang sudah kita sebutkan tadi, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, itu disebut isim yang 5. Kelompok isim yang sama bentuknya dan perubahannya. Ya, ini perubahannya sama. Apabila bersandarkan atau digandengkan dengan domir setelahnya, maka di sini ada penambahan huruf wawunya. Nah, ini ya, domirnya tidak mestikah. Boleh apa saja. Misalnya dari gua sampai nahnu itu bisa ya. Boleh. Jadi tidak meski abuka, bisa abuki, bisa abuha, bisa abuhu, ya. Abuhuma. Semuanya, semua domir. Jadi tidak melulu domir anta saja. Nah, di sini contohnya ada contohnya. Abu Tolibin. Ayah siswa tersebut. Jadi kalau dipisah, itu abun, itu ayah artinya. Tolibin, siswa. Jika disambung seperti ini, Abu Tolibin adalah kepemilikan, menunjukkan kepemilikan bahwa itu adalah ayah dari siswa tersebut. Ayah siswa tersebut. Misalnya Abu Jahlin. Jahlin itu apa? Jahal. Bahasa halusnya apa ya? Sebentar Anda cari dulu. Jahlin. Bapak kebodohan sih sebenarnya, jahil. Ya. Seperti itu. Kemudian ahuhu. Saudaranya. Hunya di sini kembali ke dia, satu orang laki-laki. Saudaranya. Ahuhum. Saudara mereka. Nah, jadi kita perhatikan di sini, yakni kata setelah huruf wawu ya. Ada tolibin, jahlin, kemudian domirhu dan domirhum. Ya, jika kata abu dan aku ini setelahnya ada domir, maka dia disebut asmaul khamsah. Ya, maka penulisannya dia ada huruf wawunya. Seperti itu. Berikutnya kalimat zu, ya, tidak selamanya juga bersambung dengan malin, ya. Bisa zu ilmin, orang yang memiliki ilmu atau orang yang memiliki ilmu. Zu kuwatin, yang memiliki kekuatan. Zu lubbin. Jadi tidak semuanya itu dikatakan tidak selalu bergandeng dengan malin ya. Banyak tuh di Al-Qur'an du kuwatin, du miroh ya. Nah, di sini ada syarat-syarat asmaul khamsah atau isim yang 5. Terdapat 3 syarat untuk disebut asmaul khamsah. Syarat yang pertama adalah hendaklah dalam bentuk mufradnya. Ya, jadi kalau jamak tidak disebut isim yang 5 seperti ini ya. Abaun ini bukan isim yang 5, ikhwatun ini bukan ya.
Jadi harus dari bentuk mufradnya. Yang kedua, nah ini yang kedua ya, hendaklah diidofahkan atau disandarkan atau digandengkan kalau mempermudah ininya maknanya kepada kalimat lain ya, seperti domir bisa, seperti isim yang lain bisa. Misalnya ayahnya Muhammad menjadi gimana? Ayahnya Muhammad. Mm-mm. Abu Abu, Abu Muhammad. iya Abu Muhammadin ya. Jangan lupa harokat terakhir dari isim yang menjadi penyandaran tadi harokatnya kasroh. Abu Muhammadin sama kayak ini ya Umi ya. Zu ilmin. Nah, di sini harokatnya dia selalu kasroh. Ya, selalu kasroh. Terus yang kedua, tidak diidofahkan kepada ya mutakalim. Ya mutakalim itu apa? Ana, ya. Ana. Nah, ini contohnya menjadi apa? Abi. Nah, kalau di sini, ini berarti bukan asmaul khamsah. Ya, bisa diidofahkan kepada domir-domir kecuali ya mutakalim. Jadi dari huwa, humahum, hiya, humahuna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana tidak bisa. Kemudian langsung nahnu. Abuna, ayah kami bisa. Kalau abi berarti bukan lagi termasuk dari asmaul khamsah. Masih bingung ya Umi ya? Labasa. Kita Ustazah, langsung Afan kelas boleh ya. tanya nggak? Iya, silakan sebelum kita lanjutkan. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Enggak Ustazah, ini jadi maksudnya kalau untuk Asmaul Homsa ini dia nggak harus abu tapi bisa apa berharokat kasroh bisa berharokat fathah ya Ustazah. Tapi maksudnya kalau cara taunya dia harus berharokat fathah sama ataupun kasroh itu gimana Ustazah? Yang mana? Yang setelah huruf wawunya maksudnya atau di kata Iya, yang abunya? setelah iya kan maksudnya ini ada yang abaka atau abika. Iya maksud saya eh, kapan dia harus Iya, berharokat fathah itu maksudnya. insya Allah paham. Jadi gini, ketika dia dalam keadaan marfu, itu marfunya untuk asmaul khamsah adalah dengan waw, ya, dengan waw. Kalau isim mufrad kan marfunya dengan domah. Nah, kalau asmaul khamsah ini dengan waw, ya, dengan waw. Kalau dia nanti kita belajarnya udah masuk ke mansub, kalau isim mufrad itu mansubnya dengan fathah. Tapi kalau untuk asmaul khamsah, mansubnya adalah dengan alif. Contohnya abaka. Ya, di sini abuka. Bentar. Oh, ini ya. Nah, di sini abuka, di sini abaka. Tadi Ana belum jelasin ini ya, Van kelewat berarti Ya, ini abaka. Nah, yang di tengah ini keadaan ketika dia mansub. Mansub identik dengan fathah ya. Nah, berarti mansubnya dengan alif ini adalah penggantinya, pengganti fathahnya. Karena tidak semua isim itu berubahnya dengan harokat. Ada yang berubah dengan huruf. Termasuk adalah dari asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini berubah isimnya dia dengan huruf, bukan dengan harokat. Jadi yang berubah ini. Ada wawunya, ada alifnya, ada yaknya. Kapan ketika abuka, kapan ketika abaka, kapan ketika abika. Abuka ketika isinya adalah marfu. Ya, marfu atau rofa itu identik dengan domah. Tetapi di sini untuk asmaul khamsah tanda marfunya adalah dengan waw. Kapan dia menjadi alif ketika dia mansub. Isim asmaul khamsah ketika mansub tandanya adalah dengan alif. Ya, beda. Dari abu menjadi abah, dari akhu menjadi akho, dari hamu menjadi hama, dari fu menjadi fa, dari zu menjadi za.
Kapan dia berubah menjadi ya sukun ya? Ketika dia majrur ya. Ini berarti di sini ada huruf jar ya. Majrur. Maka tanda jarnya Asmaul Khamsah adalah dengan ya. Nah, ini adalah isim yang berubahnya itu hurufnya, bukan harokatnya. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya dalam kalimat penerapan dalam kalimat. Misalnya ya, abu, ayah, ayahmu. Misalnya di sini ayahmu sedang duduk. Sedang duduk ini nanti bisa kita pakai fi'il mudhari atau isim fa'il ya. Nah, di sini abuka, abuka, jalisun, jalisun. Atau abuka yajlisu. Nah, ini bentuknya adalah kalimat jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Misalnya kalau kita buatnya kalimatnya adalah kalimat fi'liyah, tinggal merubah. Jadi ya jelisu abuka, ayahmu sedang duduk. Nah, kenapa dia di sini abuka? Karena dia marfu sebagai fa'il. Misalnya kalau kita pakai abaka, ro'aitu, saya melihat ayahmu. Abaka. Nah, di sini ya, kenapa dia memakai alif? Kenapa dia abaka? Karena dia mansub sebagai objek. Atau dalam bahasa Arab itu maf'ul bih. Terus kemudian, kapan kita memakai abika dengan ya? Ya. Jadi setelah huruf ba-nya ini ya, ketika dia diawali dengan huruf jar. Misalnya, marortu. Saya berpapasan bi abika. Saya berpapasan dengan ayahmu bi. Nah, di sini ada huruf jar ya, majrur. Jadi abika di sini isim yang majrur disebabkan oleh huruf jar. Nah, itu penggunaan kapan kita memakai abuka, kapan abaka, kapan abika. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita murojaah lagi ya. Biasa Masih bingung paling masih Muhammad agak ya. bingung sebetulnya. Iya. Nggak apa-apa, memang iya, laba astaumi. Nanti insya Allah kita murojaah lagi. Biasanya di Asmaul Khamsah ini memang apalagi yang baru belajar, baru pertama kali ini ngikutin kelas bahasa Arab ya, itu mungkin masih bingung apa ini Asmaul Khamsah ya. Intinya Asmaul Khamsah itu isim-isim yang istimewa, yang diistimewakan dari isim-isim yang lain. Jadi dia cuma ada 5. Selebihnya bukan Asmaul Khamsah. Gitu. Baik, barakallahu fikuna jami'an. Karena waktunya sudah habis, insya Allah pekan depan akan kita murajaah lagi ya di Asmaul Khamsah ini. Nanti di Al-Quran boleh banyak itu contohnya ya abuka, abika, abaka.
Barakallahu fikuna Jazakallah khairan. jami'an. Fikir barakallah Ustazah, Semoga jazakallah khairan. Terima kasih Ustazah. Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini ya. Insya Allah nanti akan kita bahas lagi pekan depan, kita murajaah lagi supaya makin memahamkan kita pelajaran pada hari ini. Amin, amin, amin. Amin, Ustazah. Ya, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Fi min kunna katsira ila liqa fi usbi qadim insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Ustazah. Sehat selalu Jazakallah khair. Ustazah. Barakallahu fikum jami'an. Sama-sama Ummahat.